Sosok siswi SMP sebut Jokowi dan Gibran rusak tatanan dipolisikan, dulu pernah kritik Wako Jambi. Sosok Syarifah Fadiah Alkaf, siswi sekolah menengah pertama SMP di Jambi kini menangis dilaporkan ke polisi usai kritik kerannya kepada Presiden Jokowi dan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan Ibu Syarifah Fadiah. Kusmiati mengaku terkejut sebab anaknya tersebut masih berusia di bawah umur dan selaku orang tua, dia sudah meminta maaf. Kusmiati menilai semestinya pihak pelapor bisa menegur dirinya jika memang perbuatan anaknya ini dianggap salah. Bukan justru memproses hukum anak yang masih di bawah umur. Seperti diketahui, Syarifah Fadiah mengkritik Jokowi dan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo yang heboh di sosmed, terutama Twitter atau X @Keblinan_Faed. Dalam video itu, Fadiah menilai Jokowi merusak tatanan hukum dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres. Rusaknya tatanan hukum di Indonesia ini, kata Syarifah Fadiah. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra, sebab ada yang menganggap Fadiah tidak sopan sebagai seorang anak-anak, namun ada yang memuji keberaniannya. Untuk diketahui, Fadiah pernah dilaporkan ke polisi oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, karena melakukan kritik keras Wali Kota Jambi Syarif Fasya karena membela neneknya yang seroang veteran. Saat itu Fadiah yang disebut masih cucu veteran ini dikenakan UU ITE, hingga Komnas Perlindungan Anak dan Mahfud MD turun membelanya. Polemik pun berakhir usai Pemkot Jambi mencabut laporannya dan Fadiah meminta maaf. Namun pasca peristiwa itu, Fadiah tak kapok bahkan terus melakukan kritik kerasnya. Terakhir dia mengeritik Presiden Jokowi. Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang melaporkan Fadiah. Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Astagfirullahalazim. Hei Samsul, enak aja lo nyamain manusia. Rakyat Indonesia ini dengan binatang. Pendukungmu aja samain dengan binatang. Karena mendukung dan memujamu dengan mulut dan perut, bukan dengan pikiran. Kasih aja makanan dan susu gratis pendukungmu biar gemuk, terus lo potong-potong atau diperas. Masa punya program memberikan makan dan susu gratis, tetapi dengan cara menaikkan pajak? Itu sama dengan bohong. Program dengan menaikkan pajak di masa para petani yang hasil harganya anjlok di segala bidang ini sama dengan membunuh rakyat, ditambah lagi hukum negara menjadi lemah tidak menentu. Jangankan akan mempersulit pengusaha lokal dalam negeri, pengusaha luar negeri pun akan hengkang lari dan tidak mau berinvestasi di Indonesia. Ini akibatnya seorang anak Presiden Republik Indonesia, SDM rendah, mempunyai gagasan hasil ngawur dan banyak berhayal. Menjadi pejabat pun karena karbitan.